Pernah ngerasain nggak sih, pulang kerja rasanya pengen banget belajar sesuatu yang baru, tapi otak udah kayak korslet. Udah niat buka laptop, ngelihat semua artikel sama video yang udah kita simpen, malah ditutup lagi. Rasanya energi buat mikir udah habis total. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, ini dia dilema yang kita semua hadapi. Keinginan buat jadi lebih pinter itu ada, besar malah. Tapi rasa lelah setelah seharian kerja tuh rasanya kayak nabrak tembok. Semua materi bagus yang kita kumpulin itu akhirnya ya cuma jadi pajangan digital yang nggak pernah kita sentuh sama sekali. Ada yang menyebut fenomena ini sampah digital. Dan dengerin ya, ini bukan karena kita malas atau kurang niat. Sama sekali bukan. Masalahnya itu ada di metode kita. Cara belajar yang biasa kita kenal itu nuntut energi mental yang gede banget. Padahal justru itu yang paling langka di akhir hari. Oke, jadi gimana solusinya? Nah, di sini kita bakal bedah semuanya. Kita akan bahas dilema si otak lelah ini, terus kita ubah cara pandang kita dari sekedar menumpuk informasi jadi membangun jaringan. Kita juga akan ungkap kekuatan di balik catatan permanen, kasih tahu cara praktis buat mulai malam ini juga, dan yang paling penting, gimana caranya belajar terus-terusan tanpa ngerasa bersalah. Begini, setelah seharian kerja, otak kita itu kena yang namanya decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Energi mental kita udah di level paling bawah. Jadi, maksa diri buat baca buku tebel atau ngikutin kursus yang rumit, itu rasanya kayak disuruh lari maraton setelah seharian mendaki gunung. Nggak mungkin kan? Nah, sistem ini dirancang khusus buat kondisi kayak gitu. Ini dia, perubahan pola pikir yang paling penting. Belajar yang beneran efektif itu bukan soal ngumpulin informasi setinggi-tingginya seolah-olah otak kita itu gudang. Bukan. Belajar yang sesungguhnya itu adalah soal membangun sebuah jaringan. Menyambungkan satu ide baru dengan ide-ide lain yang udah ada di kepala kita. Coba deh lihat perbandingannya. Di sebelah kiri, itu cara belajar tradisional. Tumpukan fakta yang nggak saling nyambung. Kayak batu bata ditumpuk gitu aja. Pasif. Nah, di kanan, itu sebuah jaringan yang hidup. Setiap ide baru jadi simpul yang nyambung ke ide-ide lain. Sistem inilah yang bantu kita membangun jaringan pemahaman yang kuat, bukan cuma ngoleksi info yang gampang dilupain. Terus gimana cara praktisnya membangun jaringan ini? Jawabannya ada di satu hal yang super simple, tapi luar biasa ampuh. Catatan permanen. Ini bukan sekedar copy-paste, kutipan, atau bikin rangkuman ya. Ini adalah proses aktif buat mengubah informasi mentah jadi pengetahuan yang benar-benar jadi milik kita. Prosesnya simple banget dan sengaja dirancang untuk kondisi rendah energi. Pertama, pas ada ide lewat, langsung catat aja apa adanya. Kedua, pas baca atau nonton sesuatu, tulis poin pentingnya secara singkat. Nah, keajaibannya itu ada di langkah ketiga. Ambil satu aja ide dari catatan tadi, terus tulis ulang total pakai bahasa kamu sendiri. Seolah-olah kamu lagi jelasin ke teman. Disinilah proses belajar yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini dia intinya. Saat kita menulis ulang, kita memaksa otak kita buat benar-benar bergulat sama konsep itu, mencernanya, dan nyari sambungannya ke hal-hal yang udah kita tahu. Inilah yang mindahin sebuah ide dari ingatan jangka pendek jadi pemahaman jangka panjang yang nempel banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara mulainya sekarang juga? Detik ini juga, bahkan dengan sisa-sisa energi yang ada. Enaknya sistem ini tuh, hambatannya rendah banget. Kamu nggak perlu nunggu motivasi datang atau nunggu lagi semangat-semangatnya buat mulai. Ini dia daftar praktisnya. Cukup pilih satu aplikasi, misalnya Obsidian yang gratis, terus setiap kali nemu satu ide menarik, tulis dalam satu catatan terpisah pakai kalimatmu sendiri. Lalu, coba tanya, ide ini nyambung kemana ya di otak gue? Dan yang paling krusial, lupain soal kesempurnaan. Nggak usah rapi-rapi dulu. Pokoknya, mulai aja. Ini nih yang bikin lega. Bahkan penemu sistemnya aja butuh waktu dan berkali-kali nyoba buat nemuin formula yang pas. Jadi buang jauh-jauh tekanan buat harus bener dari awal. Tujuannya bukan buat bikin sistem yang sempurna, tapi buat memulai kebiasaan kecil ini. Nanti juga berkembang sendiri seiring waktu. Sekarang kita kembali ke masalah utama kita, rasa bersalah karena nggak produktif di malam hari. Sistem ini adalah penawarnya. Ini adalah semacam izin buat kita untuk tetap belajar dengan cara yang menghargai kondisi energi kita. Tanpa paksaan, dan yang jelas, tanpa rasa bersalah. Konsep di baliknya itu namanya pembelajaran inkremental. Jadi daripada coba habisin satu buku dalam semalam, dan akhirnya malah teler, kita cuma fokus ke satu ide kecil setiap hari. Ini pendekatan maraton bukan sprint. Jauh lebih santai, berkelanjutan dan bebas stres buat kita yang sibuk dan sering capek. Dan inilah rangkuman paling cemerlangnya. Cuma butuh satu ide baru, setiap hari. Udah, itu aja cukup. Bebaskan diri kamu dari target-target raksasa yang bikin ngeri.
Cukup rangkul kekuatan dari satu langkah kecil yang konsisten. Dengan memproses satu ide baru setiap hari, kamu itu sebenarnya lagi membangun sebuah rumah pemahaman yang kokoh, bata demi bata. Jadi, saya mau tutup dengan pertanyaan ini buat kamu renungkan. Coba bayangin deh, kalau setiap hari kamu nambahin satu kepingan ide baru ke jaringan pengetahuanmu, setahun kemudian kamu bakal punya 365 ide yang saling terhubung. Kira-kira pengetahuan sekuat apa yang bisa kamu bangun dari sana? Mulailah malam ini dengan satu ide kecil saja.